Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Megri Sylvia dengan NIM C1AB2311. Mahasiswa RPL Angkatan 2 Program Studi Ilmu Keperawatan Stikesmi. Di sini saya akan mencoba mempraktekkan tentang pengkajian keperawatan keluarga. Pengkajian keperawatan keluarga adalah sekumpulan tindakan yang digunakan oleh perawat untuk mengukur keadaan klien atau keluarga. Di sini saya akan melakukan pengkajian kepada keluarga dengan masalah hipertensi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bu, nama saya Megria. Kebetulan saya perawat yang sedang berkunjung di desa ini saat ini Bu. Sebelumnya nama Ibu siapa ya Bu ya? Ibu Ida ya Bu ya. Ibu saat ini kalau Ibu tidak sibuk kita berbincang-bincang ya Bu ya. Apa Ibu bersedia? Ya, Bu. Bersedia kurang lebih 20-30 menit ya Bu ya. Kita di sini untuk berbincang mengenai masalah kesehatan yang saat ini Ibu atau keluarga Ibu yang sedang dihadapi ya. Terus kalau boleh tahu Ibu atau keluarga Ibu ada masalah kesehatan nggak Bu? Atau lagi mengidap sakit apa gitu? Kalau saat ini sih darah tinggi ya. Oh iya Bu, Ibu mengidap hipertensi ya Bu ya. Kalau yang satu rumah ada yang hipertensi juga nggak Bu? Ada suami saya. Oh suami Ibu juga hipertensi ya, sama-sama Ibu. Terus saya sebelumnya pengen bertanya kepada Ibu, apa Ibu tahu nggak kalau hipertensi itu apa atau bisa disebut juga dengan darah tinggi? Kalau yang saya tahu, kalau darah tinggi itu kalau misalkan kita ditensi, terus hasilnya itu lebih dari 140. Oh iya, tapi Ibu udah sedikit paham. Terus sekarang saya akan sedikit menjelaskan ya Bu ya tentang hipertensi, yaitu hipertensi adalah suatu keadaan ya Bu ya di mana tekanan darahnya itu seperti tadi yang dijelaskan di atas 140 ya Bu ya, atau bisa disebut kalau medisnya sistol ya Bu ya. Terus kan suka ada ya 140/90. Nah itu termasuk kriteria hipertensi ya Bu ya. Terus ada juga Bu tanda dan gejalanya Bu. Biasanya Ibu kalau lagi hipertensi gitu ya, Ibu ada keluhan nggak Bu? Ada biasanya sakit kepala. Sakit kepala. Terus ada keluhan lain nggak Bu? Paling sakit kepala sama suka sakit di sini nih di tengkuk. Oh iya, salah satunya itu. Terus ada juga keluhan lainnya Bu ya, sakit kepala, pusing, terus dada berdebar ya Bu ya. Terus bisa juga Bu nyeri dada, gelisah gitu ya Bu ya, gelisah. Terus penglihatan juga bisa kabur. Itu gejala dari hipertensi ya Bu ya. Hipertensi itu dari apa Bu? Kalau yang saya tahu biasanya karena mengkonsumsi makanan yang asin. Oh yang asin ya, salah satunya gitu. Terus banyak juga Bu penyebab hipertensi itu makanan yang asin-asin yang Ibu sebutkan. Terus makanan yang bersantan juga bisa Bu. Terus makan jeroan bisa juga, atau bisa juga karena adanya faktor genetik atau keturunan Bu. Misalkan dari garis keluarga Ibu gitu ya, dari orang tua punya hipertensi, bisa juga itu ya Bu ya, faktor keturunan. Ada juga yang bisa meningkatkan resiko terjadinya hipertensi ini sendiri adalah seperti biasanya merokok Bu, atau kelebihan berat badan ya Bu ya. Kalau Ibu atau si Bapak merokok nggak Bu? Enggak. Oh enggak. Berarti penyebabnya bukan dari itu ya Bu ya, mungkin penyebabnya dari salah satu yang lain. Terus kurang olahraga juga bisa Bu. Terus mengkonsumsi alkohol, mudah-mudahan nggak mengkonsumsi alkohol ya Bu ya. Baiklah, kalau menurut Ibu apakah hipertensi ini perlu penanganan yang serius nggak Bu? Seperti berobat rutin gitu Bu? Ya, kalau saya sih karena mungkin ya jarak dari rumah ke puskesmas itu agak jauh, jadi saya itu saat ini belum bisa berobat rutin. Jadi kalau berobat itu hanya apabila
ada tanahnya. Oh gitu, karena di sini jauh ya Bu ya ke puskesmasnya ya, lumayan jauh. Terus Ibu apabila ada gejala yang Ibu rasakan dan mengganggu aktivitas yang disebabkan penyakit hipertensi ini, apa sih yang Ibu lakukan Bu? Ya, waktu itu tuh pernah sakit kepala hebat ya. Sampai nggak bisa bangun tuh waktu itu. Sampai nggak bisa bangun. Jadi sama suami sama anak saya dibawa ke puskesmas waktu itu. Oh gitu. Untung lagi ada anak Ibu ya di rumah. Itu tindakan yang tepat ya Bu ya, untuk langsung dibawa ke tim medis atau ke puskesmas terdekat ya Bu ya. Karena kalau hipertensi tidak segera dilakukan tindakan Bu, bisa mengakibatkan sakit yang lain Bu. Ibu tahu nggak Bu, bisa menyebabkan apa, sakit apa lagi kalau hipertensinya obatnya nggak diminum rutin, terus nggak berobat? Ibu tahu nggak bisa sakit apa? Belum tahu ya. Salah satu, terus minum obatnya tidak teratur, itu bisa menyebabkan stroke Bu, karena kan si tekanan darahnya itu lebih dari 140/90. Jadi peredaran darahnya itu ke otak tidak normal, yang disebabkan oleh pembekuan darah atau pecahnya pembuluh darah yang bisa dipicu karena tekanan darah yang naik terlalu tinggi itu ya dia, lebih dari 140 yang Ibu tadi jelaskan ya. Untuk masalah ini sendiri, keluarga ada kesulitan nggak dalam penanganan hipertensi? Yang mungkin itu aja sih yang menjadi kesulitan itu karena emang jarak dari rumah ke puskesmas itu agak jauh. Agak jauh. Jadi kesulitannya Karena ke tempatnya aja ya Bu jadi ya. kadang kalau misalnya si jaraknya jauh jadi males ya. Oh iya Bu ya. Nah baiklah Ibu, kalau itu mungkin nanti akan kami fasilitasi insya Allah ya Bu ya, agar ada petugas kesehatan yang bisa dijangkau oleh penduduk atau terutama yang mengidap hipertensi gitu ya di sini ya Bu ya, puskesmasnya. Untuk sementara itu Ibu harus tetap mengkonsumsi obat untuk hipertensinya ya Bu ya, dan mengurangi juga makanan yang tadi ya Bu ya, seperti asin, jeroan, santan. Terus diusahakan ada waktu untuk berolahraga ya Bu ya. Setelah apa yang kita bahas tadi ya Bu ya, meskipun terkendala jarak yang agak jauh dari puskesmas, tapi apakah Ibu setelah ini akan memanfaatkan fasilitas kesehatan? Setelah mendapat penjelasan, insya Allah kami akan berusaha berobat secara rutin ya ke puskesmas untuk menjaga hal yang tidak diinginkan. Alhamdulillah ya Bu ya. Baik Bu, banyak sekali ya manfaat kalau kita datang ke fasilitas kesehatan atau puskesmas ya Bu ya, dimana kita bisa menambah pengetahuan Bu tentang penyakit yang Ibu hadapi sekarang ya Bu ya. Kalau Ibu sendiri selama ini lebih percaya berobat ke fasilitas kesehatan, puskesmas, atau obat tradisional Bu? Kalau saya sih selama ini lebih kalau ada keluhan-keluhan fisik ke puskesmas ya. Jadi lebih ini minum obat ya Bu ya daripada tradisional kok ya. Bagus ya Bu ya. Terus ada nggak sih pengalaman Ibu atau cerita Ibu yang berkaitan dengan fasilitas kesehatan? Kalau ini sih jadi setelah saya berapa kali ke puskesmas ya, jadi pengetahuan tentang penyakit yang diderita itu jadi bertambah. Oh iya. Kalau untuk ininya Bu, pengobatannya ketika Ibu berobat ke puskesmas gitu ya, apa Ibu memakai asuransi atau bayar sendiri, atau Ibu mempunyai BPJS Bu untuk penjagaan? Saat ini kami mempunyai BPJS. Oh, alhamdulillah ya Bu ya. Jadi tidak terlalu ini ya kalau mereka tinggal buat transportasinya aja ya Bu ya. Baiklah Bu, barangkali singkat nggak secara garis besarnya gimana tentang hipertensi itu? Jadi kalau yang saya itu dari yang tadi dibahas, jadi penyakit darah tinggi itu harus berobat rutin, harus menghindari makanan
alhamdulillah ibu sekarang udah sedikit paham ya Bu ya. Kebetulan karena waktu mungkin sekarang ya, jadi kalau ibu bersedia minggu depan kita berbincang-bincang lagi, bersedia nggak Bu untuk membahas tentang hipertensi lagi? Terus nanti saya akan membawa leaflet ya Bu ya. Jadi ibu kalau lupa bisa dibaca itu materinya apa aja, tanda gejalanya, terus makanan apa aja yang nggak boleh, gimana Bu? Apa ibu bersedia? Boleh. Nah, jadi minggu depan kita ketemu lagi ya Bu ya. Terus untuk waktunya dan tempatnya di sini lagi ya Bu? Boleh Di sini lagi. Kita bisa sharing bareng ya Bu ya. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu ya. Ya. Mohon maaf. Sekian demonstrasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.